Leluhurku, kakek nenekku, ayah ibuku petani. Sawah terbentang, air melimpah, kehidupan sangatlah indah. Saat akhirnya mereka bertandang, bawa janji, mimpi, juga uang. Menyalahkan aku menjadi petani yang tak kaya dan miskin rezeki. Salahkah ku menjadi petani? Bertahan untuk menjadi petani. Meski selebar dahi, sepanjang bahuku, tanah ini untuk anak cucu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, apabila dimungkinkan pemerintah ini untuk membantu semuanya, tentunya akan dibantu. Pada hari ini kita akan diberikan identitas, yaitu kartu tani. Ya, saya yakin kartu tani ini menjadi satu ibaratnya pegangan kedua lah setelah KTP. Bahwa kita kemana-mana, mudah-mudahan suatu saat ada hikmahnya apabila kita menunjukkan sebagai petani. Karena petani ini adalah garis depan pelopor dari pembangunan, Pak. Dalam kondisi COVID sekarang ini bisa jadi ya, pariwisata lumpuh, ekonomi lumpuh, tapi petani tidak bisa ya. Karena orang memerlukan makan, orang memerlukan kehidupan. Tanpa petani ya istilahnya memang sulit kehidupan ini. Kalau dapat saya akan berikan hadiah surprise. Kalau bapak-bapak ada yang berusaha ingin nanam padi, nah, silakan yang punya lahan walaupun sedikit coba nanam padi ya, walaupun hasilnya 5 kilo jadilah. Nah gitu ya, coba siapa yang nak mulai dengan tanaman model hidroponik, mungkin mulai menanam padi. Yang di bawahnya itu lele, atasnya air lele itu untuk nyiram padinya. Nah ini pakai cara ini, coba Pak Dirahli. Di televisi sudah banyak contoh-contoh, tapi petani kita belum ada nih. Kemudian kartu tani nanti bisa digunakan Pak untuk hal-hal yang lain, apakah untuk subsidi pupuk dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan kartu tani yang akan dibagikan pada kesempatan ini sangat-sangat bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi ini dalam rangka penyerahan kartu tani yang akan diserahkan oleh pihak BRI. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kartu tani ini merupakan salah satu alat untuk penebusan pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk itu kartu tani ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk saat ini kita belum bisa menggunakan kartu itu sebelum adanya launching dari Kementerian Pertanian. Itu saya minta kepada bapak-bapak ibu-ibu semua, kalau bisa segera mungkin melakukan penyetoran uang melalui bank sebagaimana yang akan disampaikan nanti oleh pihak BRI agar kita tidak mendapatkan realokasi pupuk. Satu orang satu buku tabungan, jadi tidak bisa satu orang pakai untuk rame-rame. Nah gitu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Bank BRI, nama Wandi, yang mewakilkan teman-teman dari Bank BRI untuk menyerahkan kartu tani.
Jadi di sini kita bapak-bapak kalian dikumpulkan untuk menerima kartu tani yang memang kita kerjasama dari kementerian langsung pertanian untuk bekerjasama dengan BRI dan pertanian. Jadi ini kartu tani ini sebenarnya untuk memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk pengambilannya, dan kotanya pun kita sudah ditentukan oleh kementerian, Bu ya. Jadi nggak bisa sembarang ngambil lagi. Fungsinya jadi bapak nanti mengambilnya itu di gudangnya di Batu 6 ya, di Batu 6 untuk kotanya di Batu 6. Jadi nanti kita bagikan tahap pertama, kita ini distribusikan dulu kartunya, kartu tani dan bukunya. Nanti lalu bapak dan ibu itu bisa menyetorkan uang ke kartu tani tersebut. Jadi nggak bisa bapak lagi langsung ngambil ke gudang tanpa membawa kartu. Wajib harus membawa kartu. Kartu tersebut hanya bisa di mesin edisi BRI yang ini, yang di standby nanti di gudang ya. Jadi nggak bisa sembarangan kemana mau ngambil, nggak bisa. Jadi harus wajib memang bawa kartu tani, dan yang bawa juga itu kartu keanggotaannya. Jadi nggak bisa bawa uang cash gitu, nggak bisa, nggak boleh sekarang. Nah, jadi di sini persepsinya kita memakai kartu tani itu memudahkan bapak dan ibu sekalian. Jadi kan kemarin waktu dulu itu nyetor ya, nyetor langsung mengambil tuh ya, nyetor ngambil. Sekarang ini kita semua udah melalui sistem nyetor, digesekkan, baru ambil berapa kak bapak gitu mengambil kartu tani tersebut pupuknya. Jadi itu udah otomatis di situ bapak terima, nggak bisa lewat. Misalnya bapak hanya nerima 1 goni pupuk, nggak bisa lewat dari 1 goni. Misalnya bapak mau ambil dua goni, nggak bisa. Sudah memang ditentukan 1 goni 1 goni. Ketentuan itu sudah memang melalui lahan bapak sendiri yang punya. Jadi misalnya bapak misalnya punya 1 kapling lahan, 1 kapling itu berapa cukup gitu ya pak ya. Jadi kartu tani ini pembagiannya kita distribusikan pertama. Untuk saat ini kita distribusikan untuk pengubahan PIN dan cek saldo untuk saat ini belum bisa. Untuk PIN mungkin nanti saat pembagian dibilang per orangnya, mungkin masih PIN standar. Saat pengambilan nanti kita bilang kepada petugasnya, nanti kita sampaikan sama bapak dan ibu PIN bapak itu berapa. Dan usahakan PIN nanti setelah diubah jangan dikasih ke orang, atau buku dan video pak, kartunya jangan sampai hilang. Kalaupun Video, hilang itu harus dilaporkan juga ke dinas ya. Jadi nanti orang dinas baru melaporkan ke BRI. Nggak bisa nanti misalnya ini udah jadwal bapak hari ini mau ngambil pupuk, pinjam yang ini, nggak bisa, soalnya udah 1 orang 1 kota ya pak ya. Nah, jadi untuk mempercepat waktu pak ya, nanti kita bagiin aja boleh. Oh ya. Baik bapak ibu, dan ada yang ingin dipertanyakan? Otomatis tadi udah disampaikan bahwa ini kan tetap harus isi ya. Nah isinya itu setiap bank BRI atau memang ada tempat khusus itu saja. Dan nanti kemampuannya ini umpamanya saya bagian 100 kilo otomatis harganya berapa, hanya isi itu apa bisa menyimpan saldo selanjutnya untuk di situ. Ini nanti kita bagikan kartu dan buku tabungan BRI ya, buku tabungan BRI ini pak. Jadi kita bagiin, nanti bapak misalnya dapat 100 kilo ya, 100 kilo itu udah ditentukan harganya berapa. Nah, harganya berapa itu bapak store sesuai itu aja. Boleh dilebihkan 50.000 untuk memang di tabungan, jangan dilebihkan pak ya.
Yang dilebihkan arti kata misalnya Bapak, oh ini simpan 200.000 untuk bulan depan, jangan. Jadi ini nanti Bapak setornya tetap ke Bank BRI. Ke Bank BRI, walaupun Bapak mau setorkan ke seperti agen briling, itu bisa. Agen briling itu memang mitra kita memang dari BRI resmi, Pak ya, itu bisa. Kalaupun Bapak mau ke BRI pun bisa. briling pun bisa Bapak, briling namanya. Briling bisa, ke teller BRI pun bisa. Kapan mulai difungsikan dan kapan bisa untuk menyimpan kalau ada informasi dari pemerintah bahwa pupuk subsidi itu turun? Oh, itu nanti kita informasikan kembali Bapak tentang sekalian launching yang resminya. Kalau saat ini kan kita hanya mendistribusikan dulu pembagian biar tidak terlalu lama Bapak ya. Ini sama pupuknya ini ada limitnya enggak Pak? Malah ini kan harus diikut sampai tanggal sekian gitu maksudnya. Ada limitnya atau enggak? Setahun. Yang kalau setahun kalau nggak diambil ini harus dimasuk. Ada limitnya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kan kita sudah dapat kuota daripada dinas. Masing-masing Bapak sudah mendapatkan kuotanya. Berapa? Urea Bapak dapat berapa? SP36 Bapak dapat berapa? Kemudian organik Bapak dapat berapa? Nah itu Bapak sudah bisa menyetorkan uangnya ke bank sesuai dengan harga head yang ada di dalam pupuk subsidi itu. Nah Bapak tinggal menyetorkan uang. Kalau Bapak uang sudah ada, di awal Bapak sudah menabungkannya nih, launchingnya Februari, Bapak langsung nyetor di Februari itu. Nah nanti dinas akan berkoordinasi dengan distributor untuk melakukan permintaan pupuknya. Yang penting Bapak kalau ada uang segera supaya kita tidak kena realokasi lagi. Kalau Bapak lambat-lambat, kita triwulan 1 nanti seandainya Tanjung Pinang tidak ada yang melakukan penebusan, maka nanti provinsi akan merealokasinya ke kabupaten lain. Nama saya Indra Pak, dari kelompok Tani Sekantang Lada Sumber Diki. Yang ingin saya tanyakan, ini dalam misal ya Pak ya, misal kita mempunyai lahan 1 hektar dengan kuota pupuk 100 kilo. Jadi dalam 100 kilo ini dicatat per 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun. Kalau pupuk subsidi itu adanya 1 tahun sekali Pak. Jadi kalau Bapak misalnya nebusnya 100 kilo, itu ya ditebus saja 100 kilo. Nah kalau pemakaiannya kan tergantung keperluan Bapak. Petani selama ini kan misalnya Sanudin cuma tembus pupuk 50 kilo, saya 100 kilo, saya pakai nama saya Bu, jadi kuotanya 150 kilo. Saya maksudkan ke depannya apakah teman-teman yang tidak dapat kartu tani boleh dapat lagi kartu tani Bu? Iya Bu. Nggak bisa. Makanya muncullah kartu tani itu identitas Pak. Kayak kita punya SIM kan nggak bisa diwakilkan. Iya Bu. Itu ya Bu Suradi kurang lebih. Makanya kalau menurut kami itu setiap petani harus 1 kartu tani Pak. Nah, itu yang saya tanya. Jadi nggak ada numpang-numpang itu nggak ada ya. Bagusnya seperti itu bagus. Apabila nanti kami mau ganti PIN, mau masuk kartu BRI, oh ini tidak bisa dilayang. Yang khusus hanya di sana. Jadi sia-sia kami pergi. Jadi kami minta dari BRI dimanapun diperjelaskan. Itu Untuk saat ini semua BRI bisa Pak. jadi hanya usulan itu aja Bu. Kalau bisa dari pemerintah ngedrop pupuk itu per 3 bulan gitu. Atau paling lama tuh per 4 bulan. Jadi kalau setahun itu bisa kami mengambil 3 bulan sekali. Itu aja Bu yang kami harapkan. Tapi kalau hanya 1 kali setahun di drop terus kami mengambil, kesulitan kendala kami di situ. Pertama modal, yang kedua tempat penyimpanan.
kakek nenekku, ayah ibuku petani. Sawah terbentang, air melimpah, kehidupan sangatlah indah. Saat akhirnya mereka bertandang, bawa janji, mimpi, juga uang. Menyalahkan aku menjadi petani yang tak kaya dan miskin rejeki. Salahkah ku menjadi petani, bertahan untuk menjadi petani? Meski selebar dahi, sepanjang bahuku, tanah ini untuk anak cucu.